Sejak dahulunya, Nusantara atau Indonesia sudah menjadi salah satu jalur lintas perdagangan dunia, di mana hampir seluruh wilayah di Indonesia menjadi tempat persinggahan para pedagang. Dan masyarakat Indonesia juga ikut aktif dalam kancah perdagangan tersebut. Hal ini tidaklah mengherankan karena selain Indonesia yang merupakan negara kepulauan, Indonesia juga kaya dengan komoditi utama yang diperjualbelikan di pasar internasional. Hubungan perdagangan antara masyarakat Nusantara dengan bangsa lain sudah lama terjalin, yakni semenjak masa prasejarah. Semenjak zaman prasejarah, kebudayaan dan kepercayaan masyarakat Nusantara dipengaruhi oleh bangsa lain, seperti animisme, dinamisme, dan toteisme. Kemudian, masyarakat Nusantara mulai mengenal dan menganut agama serta kebudayaan Hindu-Buddha. Hingga akhirnya, pada perkembangan berikutnya muncul gelombang ketiga kebudayaan di Nusantara, yakni dengan masuknya agama Islam. Wycliffe menyatakan bahwa Nusantara memasuki masa keemasan atau masa modern saat Islam mulai dikenal dan dianut oleh masyarakatnya. Hal senada juga diungkapkan oleh Nur Wahid bahwa munculnya agama Islam pada abad ke-7 Masehi di dunia merupakan landasan dasar tatanan dunia baru yang lebih beradab, dengan pemikiran baru, cita-cita baru, dan kebudayaan baru. Cepatnya proses penyebaran dan perkembangan Islam di Nusantara juga sangat dipengaruhi oleh kesetaraan dalam menuntut ilmu, baik kaum bangsawan maupun masyarakat biasa. Laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menuntut ilmu. Kemudian akses untuk menuntut ilmu dan mengembangkannya juga dijamin oleh pemerintahan atau Kesultanan Islam. Bahkan, Kesultanan memiliki anggaran khusus untuk pengembangan pendidikan dan lembaga pendidikan. Ilmu yang dikembangkan tidak hanya ilmu agama, tetapi mencakup semua ranah keilmuan. Sehingga, tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa Islam menjadi simbol intelektualitas. Profesor Azumardi Azra menyatakan bahwa tradisi intelektualitas Islam di Nusantara semakin solid setidaknya sejak abad ke-16 Masehi. Dengan beberapa alasan. Pertama, meningkatnya perjalanan menuntut ilmu dari Nusantara ke Mekah dan Madinah. Para pelajar inilah yang menjadi transmitter ajaran dan konsep religio intelektual yang sangat mempengaruhi aspek kehidupan Islami masyarakat Nusantara. Kedua, para pelajar tersebut menjadi ulama terkemuka di berbagai kawasan Nusantara, menghasilkan karya-karya intelektual yang monumental dalam bahasa Melayu, Arab, dan bahasa lokal lainnya. Karya-karya tersebut tersebar secara cepat ke seluruh wilayah Nusantara. Ketiga, berlangsungnya diskusi-diskusi intelektual khususnya di kalangan ulama yang menjadi cerminan dinamika intelektualitas Islam di Nusantara. Masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara tidak hanya sekedar kisah sejarah munculnya agama baru dalam kalangan masyarakat Nusantara. Lebih dari itu, ada gelombang intelektualitas yang mengiringinya, yang membawa masyarakat Nusantara dari masyarakat yang secara umum belum beradab menjadi masyarakat yang memiliki peradaban tinggi. Awal mula masuknya Islam ke Nusantara. Jalur sutra memberi pengaruh yang besar terhadap perkembangan masyarakat Nusantara, baik dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya, ilmu pengetahuan, bahkan agama. Jalur sutra sendiri memiliki dua jalur, yakni jalur utara yaitu jalur darat dan jalur selatan yang merupakan jalur laut.
Mulanya, jalur perdagangan ini dikuasai oleh para pedagang yang berasal dari Persia, Arab, dan Asia Tengah. Akan tetapi, tingginya permintaan sutra dari Romawi membuat Cina menjadi salah satu bangsa paling aktif di jalur ini. Pada perkembangannya, jalur ini tidak hanya untuk pedagang sutra, tetapi juga para pedagang dengan komoditi lain, semisal emas, rempah-rempah dari India, senjata dari Timur Tengah, dan lain-lain. Akan tetapi, jalur ini terkenal karena sutranya yang saat itu hanya diproduksi di Cina. Pada perkembangan lebih lanjut, jalur sutra tidak hanya menjadi jalur perdagangan, tetapi juga menjadi jalur yang mempermudah penyebaran ide, pemikiran, dan ilmu pengetahuan dari Timur Tengah ke berbagai belahan dunia. Juga migrasi dari Asia Tengah ke daerah Timur Tengah yang merupakan daerah terkaya di dunia saat itu. Berkembangnya jalur perdagangan lewat laut disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, permintaan barang mewah terutama emas dari timur sangat besar. Kedua, permintaan emas oleh India pada waktu itu pindah ke timur karena rusaknya jalur dagang Siberia akibat perpindahan bangsa besar-besaran. Ketiga, semakin majunya teknologi perkapalan bila dibandingkan dengan era sebelumnya. Sudah ada kapal laut besar atau jungjung yang mampu mengangkut 600 hingga 700 orang sekaligus. Keempat, tiupan angin musim yang berpola telah ditemukan oleh para pelaut. Kelima, tersebarnya agama Buddha yang tidak mengenal sistem kasta dan prasangka kebangsaan, yang tadinya menghalang-halangi perniagaan dengan bangsa lain. Rute yang sering dilalui oleh para pedagang yang berdagang melalui jalur laut secara garis besar menghubungkan Tiongkok dengan India melalui daerah Nusantara, bahkan sampai ke Eropa. Proses Islamisasi tidak dapat dibayangkan tanpa adanya perdagangan, karena jaringan perdagangan internasional lah yang menyebabkan masyarakat Indonesia berhubungan dengan Islam. Dikutip dari buku Profesor Dr. Hamka yang berjudul Sejarah Umat Islam, menyatakan bahwa telah ditemukan beberapa catatan dari pusaka-pustaka Tiongkok bahwa orang Arab yang merupakan pelopor pertama dari Islam telah datang ke negeri-negeri Melayu termasuk Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Artinya, abad pertama dari Islam. Hal ini berdasarkan pada analisis bahwa orang Arab telah melakukan perdagangan yang sangat luas di sebagian Nusantara sejak sebelum tahun Hijriah dimulai. Sependapat dengan Hamka, Wycliffe juga menyatakan bahwa Islam sudah ada di Kepulauan Nusantara sejak awal zaman Islam, yakni dari masa Khalifah Utsman bin Affan. Tepatnya pada tahun 644 hingga 656 Masehi, yang dibuktikan dengan adanya utusan-utusan Muslim dari tanah Arab yang mulai tiba di istana Cina. Lebih lanjut, Prof. Liang Liji menjabarkan bagaimana Nusantara sudah menjadi pusat perniagaan yang setiap harinya berkumpul 10.000 pedagang yang datang dari barat, yakni dari India, Persia, dan Arab, serta dari daerah timur yakni Tiongkok. Ia juga menyampaikan betapa sibuknya transaksi perniagaan pada pertengahan pertama abad ke-5 Masehi di Nusantara. Penyebaran agama Islam. Bukti-bukti yang berasal dari luar mengenai Islam di Nusantara didapat dari sumber Arab, Cina, Eropa, dan lain-lain. Kebanyakan dari sumber ini merupakan catatan harian perjalanan. Salah satu di antaranya adalah Ibnu Batutah.
seorang penjelajah muslim yang terkenal hebatnya. Lagi dia melakukan perjalanan ke seluruh negeri sendirian, tanpa ada anggota atau pengawal. Ibnu Batutah sampai di Nusantara dan kemudian singgah di Kesultanan Samudra Pasai pada tahun 1345 Masehi. Saat itu, Samudra Pasai dipimpin oleh seorang raja yang sangat hebat namun rendah hati, yakni Sultan Malik Az-Zahir. Sedikit referensi mengenai Ibnu Batutah yang merupakan ikon sejarah sebagai penjelajah muslim yang sangat terkenal. Nama aslinya Muhammad bin Abdillah bin Muhammad bin Ibrahim Al-Lawati At-Tanji. Dilahirkan di kota Tanjah, Maroko pada tahun 1304 Masehi. Ibnu Batutah menjelajahi negeri sejak umur 22 tahun dan tidak kurang dari 44 negara-negara Islam dan sekitarnya yang telah dijelajahinya. Artinya, dia menjelajahi negeri pada tahun 1326 Masehi dan sampai di Nusantara sekitar tahun 1345 Masehi. Artinya, Ibnu Batutah merupakan penjelajah pertama yang menginjakkan kaki di Nusantara. Hampir 1 abad kemudian, Laksamana Laut Cina yakni Laksamana Cheng Ho yang juga seorang muslim memimpin ekspedisi pertamanya mengunjungi kawasan Nusantara pada tahun 1405 Masehi. Laksamana Cheng Ho singgah di Bandar Samudra Pasai dan bertemu dengan Sultan Samudra Pasai yakni Zainal Abidin Bahian Shah. Di samping proses islamisasi lewat saluran perdagangan, dijumpai pula proses lewat perkawinan. Adanya perkawinan antara penyiar-penyiar Islam, kemudian terbentuklah suatu keluarga muslim, yang pada kelanjutannya terbentuk pula komunitas muslim. Berdirinya kerajaan-kerajaan Islam, biasa disebut dengan kesultanan, adalah sebuah periode penting proses islamisasi di Nusantara. Dalam tahapan islamisasi, pembentukan kerajaan menandai awal terintegrasinya nilai-nilai Islam secara lebih intensif ke dalam sistem sosial dan politik di Nusantara. Hipotesis seputar masuknya Islam ke Nusantara. Ada 4 hipotesis utama tentang asal-usul Islam di Nusantara yang hampir selalu menjadi perdebatan, yaitu hipotesis Mekkah, Persia, India, dan Cina. Perbedaan hipotesis ini mulai dari waktu kedatangan, daerah asal, dan golongan pembawa agama Islam ke Nusantara. Pertama, hipotesis Arab atau yang lebih umum disebut dengan hipotesis Mekkah. Hipotesis Arab dikemukakan oleh Hamka, Sir Thomas Arnold, Crawford, Newman, dan Hollander. Hipotesis ini merupakan bentuk dari antitesis atau reaksi penolakan terhadap hipotesis India. Berdasarkan berita-berita Cina yang berasal dari abad ke-7 Masehi dan sumber-sumber Jepang pada abad ke-8 Masehi, para ahli berpendapat bahwa orang-orang Muslim dari Arab telah datang ke negeri-negeri Melayu, khususnya Sumatera pada abad ke-7 Masehi. Arnold mengemukakan bukti yang menjadikan argumentasi tentang kesamaan mazhab antara Arab dan Nusantara, yaitu mazhab Syafi'i. Para pedagang Arab sejak abad 7 Masehi telah menguasai perdagangan dari barat hingga ke timur. Pernyataan serupa juga dikemukakan oleh Hamka yang merupakan ulama Indonesia yang sangat tersohor. Pada bukunya, Hamka dengan tegas menyatakan bahwa Islam sudah masuk ke wilayah Nusantara semenjak awal-awal abad Hijriah, tepatnya pada abad ke-7 Masehi. Hamka juga menolak pendapat yang menyatakan bahwa agama Islam baru masuk ke Nusantara di abad
ke-13 Masehi. Karena di Nusantara abad ke-13 Masehi telah berdiri kekuasaan politik Islam. Hamka juga menyandarkan analisisnya pada catatan perjalanan Ibnu Battutah yang pernah singgah di Kesultanan Samudra Pasai pada tahun 1345 Masehi. Kedua, hipotesis Persia. Hipotesis ini menyatakan bahwa Islam yang datang di Nusantara berasal dari Persia, bukan India atau Arabia. Hipotesis ini didasarkan pada kesamaan unsur budaya Persia, khususnya Syiah, yang ada dalam unsur kebudayaan Islam Nusantara. Ketiga, hipotesis India. Secara umum, hipotesis India menjelaskan bahwa asal mula Islam di Nusantara berasal dari saudagar India maupun alim ulama yang berasal dari India. Hipotesis ini pertama kali diungkapkan oleh Pijnapel, bahwa penyebaran Islam ke seluruh Nusantara berafiliasi pada mazhab fikih Syafi'i Arab dari Gujarat dan Malabar. Hal ini karena daerah-daerah tersebut sangat sering ditemukan dalam sejarah awal Nusantara. Pernyataan bahwa Islam di Indonesia tidak langsung dari Arab, menurut Hamka bukanlah sebuah pernyataan akademik, melainkan pernyataan politis yang mengabdi kepada kepentingan kolonial. Hal ini dalam rangka menghilangkan keyakinan anak negeri Melayu terhadap hubungan rohaniyah yang mesra yang telah terbentuk sejak awal permulaan Islam antara mereka dengan tanah Arab sebagai sumber pertama Islam. Pernyataan seperti itu dilontarkan juga dalam rangka kepentingan penyiaran agama Nasrani. Dapat disimpulkan seperti ini, seharusnya Islam sudah ada dan berkembang di Nusantara sebelum abad ke-13 Masehi, seperti yang dijelaskan pada hipotesis Arab sebelumnya. Hal ini karena bukti penemuan makam Fatimah binti Maimun bin Habibullah di Gresik, yang wafat pada tahun 1082 Masehi. Jadi, Islam telah ada di Jawa pada abad ke-11 Masehi. Padahal Islamisasi di Jawa diawali dari Islamisasi di Sumatera terlebih dahulu. Keempat, hipotesis Cina. Hipotesis ini berpendapat bahwa Islam di Nusantara berasal dari Cina, yaitu Kanton. Berdasarkan hipotesis ini, Muslim Kanton dari Cina datang ke wilayah Jawa dan sebagian ke wilayah Sumatera pada abad ke-9 Masehi. Kedatangan mereka sebagai pengungsi akibat penumpasan yang dilakukan pada masa Huang Chou terhadap penduduk di Kanton Selatan yang mayoritas Muslim. Selain karena pengungsian tersebut, sebelumnya telah terjalin hubungan antara orang-orang Jawa dengan orang-orang Cina melalui jalur perdagangan. Oleh sebab itu, dapat dipahami apabila pada abad ke-11 Masehi telah terdapat komunitas Muslim Cina di Jawa, yang dibuktikan dengan adanya makam Islam dan kemah keramik Cina di situs Leran. Meskipun perdebatan tentang daerah asal, tahun masuk, dan golongan pembawa Islam ke Nusantara sampai saat ini masih menjadi perdebatan para ahli. Akan tetapi, keempat hipotesis tersebut diajarkan kepada khalayak umum sebagai bukti dari datang dan masuknya Islam ke Nusantara. Di luar dari data dan fakta yang dijabarkan untuk mendukungnya, setiap hipotesis memiliki beberapa kelemahan yang menyertainya. Dan tentu saja, kecenderungan data yang valid adalah pada hipotesis yang memiliki banyak bukti dan sedikit kelemahan.